Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Hestiana dengan NIM 3421059. Saya dari kelas Hadis Dakwah KPIB. Di sini saya ingin menjelaskan bahasa dakwah dalam hadis Nabi. Bahasa ialah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengutarakan sebuah ide, gagasan maupun informasi. Selain itu, bahasa juga digunakan seorang dai untuk menyampaikan sebuah pesan berupa ajaran Islam kepada mat'unya. Bahasa mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi keberhasilan seorang dai. Dai juga harus memakai bahasa yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh mat'unya. Dakwah juga dilaksanakan dengan berbagai macam cara, baik berdakwah secara langsung maupun berdakwah secara tidak langsung. Biasanya dakwah yang secara langsung itu dilakukan pada saat sholat Jumat, pengajian, dan lain-lain. Demikian untuk berdakwah secara tidak langsung biasanya dilakukan disampaikan melalui lewat media sosial, baik di Instagram maupun YouTube maupun TikTok. Selanjutnya, gaya bahasa menjadi salah satu ciri khas seorang dai dalam berdakwah, yaitu ada 3. Yang pertama, kejujuran, yaitu menggunakan bahasa yang tidak ada unsur kebohongannya. Yang kedua, ada sopan santun, yaitu menghormati dan menghargai pendengar dengan menggunakan bahasa yang halus. Apabila menggunakan bahasa yang kasar, pasti akan menyakitkan yang mendengarnya. Yang ketiga, ada menarik, yaitu memiliki daya tarik bagi pendengar, antara lain ditandai dengan bahasa yang variatif, yang imajinatif, penuh vitalis, dan humor yang sehat. Selanjutnya yaitu ada bahasa hadis. Secara etimologis, hadis adalah kata benda atau isim dari kata at-tahdits yang berupa ucapan. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi adalah sabda Nabi, amal Nabi, dan takrir. Sesuai dengan pengertian hadis, bentuk-bentuk hadis digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, hadis qauli. Semua sabda Nabi berisi sebagai persyaratan dan petunjuk syariah, peristiwa dan kisah baik yang berkaitan dengan iman, syariah, dan moralitas. Yang kedua, hadis fi'li. Semua tindakan Nabi yang pada waktu itu menjadi perilaku para sahabat dan menjadi ketaatan yang wajib bagi seluruh umat Islam. Yang ketiga, ada hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau apa yang ditakdirkan pada sahabatnya, dan Nabi mengizinkan atau mengembangkan tindakan tersebut tanpa membedakan, membenarkan, atau menyalahkan yang diperoleh dari mitra yang diakui dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada hadis hammi, yaitu hadis yang berupa keinginan Nabi yang tidak terpenuhi, meskipun ini adalah rencana baru dan tidak dilaksanakan oleh Nabi. Para ulama memasukkannya dalam hadis karena Nabi tidak merencanakan apapun selain apa yang benar dan populer dalam agama. Selanjutnya ada hadis ahwal. Yang dimaksud dengan hadis ahwal ialah yang berupa hal ihwal Nabi yang tidak termasuk ke dalam kategori keempat hadis di atas. Selanjutnya ada karakteristik Nabi dalam berkomunikasi. Yang pertama, memberi peringatan atau disebut al-ijzar, adalah komunikasi yang isinya adalah peringatan kepada manusia tentang akhirat dan akibatnya. Al-Quran menyebutkan Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya seperti Nadhir dan Mundir, artinya orang yang memberi peringatan. Yang kedua, ada menggembirakan. Komunikasi yang berisikan kabar-kabar gembira bagi orang yang mengikuti dakwah. Karena adanya berita gembira, objek audien akan merasakan ketenangan dan kegembiraan di hati sehingga mereka lebih aktif untuk mendengarkannya. Terus yang ketiga, ada memberikan kemudahan. Agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad syarat dengan kemudahan-kemudahan. Banyak aturan-aturan di dalamnya
yang oleh sebagian orang dianggap menyulitkan ternyata tidak demikian. Yang keempat, ada tegas dan keras. Sikap seperti ini biasanya beliau perlihatkan dalam hal-hal yang menyangkut masalah akidah, hak Allah, dan juga pelanggaran yang sudah jelas larangannya. Selanjutnya ada cara berdakwah Nabi SAW, yaitu tidak menghina orang yang salah. Nabi pernah menasihati para sahabatnya untuk tidak mengikuti fulan, karena fulan bangun di malam hari tetapi tidak sholat. Terus yang kedua, selalu menyenangkan hati orang lain. Yang ketiga, ada mengedepankan baik sangka. Terus yang selanjutnya ada tidak membalas laknat dengan laknat. Dan yang terakhir, tidak menebar murka. Selanjutnya ada jenis-jenis bahasa dakwah dalam hadis Nabi. Yang pertama ada bahasa tamsil atau perumpamaan. Bahasa dakwah yang sering digunakan oleh Nabi adalah bahasa tamsil atau bisa disebut juga bahasa perumpamaan. Seperti hadis berikut ini, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud dan lainnya dari Ibnu Umar. Terus manfaat bahasa tamsil dalam Al-Quran. Yang pertama, bahasa tamsil dapat mengungkapkan sesuatu yang bersifat imajinatif, karena pada umumnya makna imajinatif tidak dapat dicerna oleh akal kecuali setelah diberikan tamsil atau perumpamaan yang bersifat empiris yang mudah dicerna oleh akal. Selanjutnya ada bahasa tamsil dapat mengungkapkan substansi masalah, yang bisa menghadirkan sesuatu yang bersifat ghaibiyah dalam bahasa dunia nyata atau empiris. Selanjutnya ada bahasa tamsil yang menghadirkan makna yang indah melalui ungkapan yang singkat. Selanjutnya, bahasa tamsil dapat memotivasi perilaku baik orang yang ditamsilkan dengan objek yang ditamsilkan. Selanjutnya, bahasa tamsil dapat mencegah seseorang berbuat buruk. Bahasa tamsil untuk memuji orang yang digambarkan dalam tamsil. Bahasa tamsil menjelaskan sesuatu yang dijadikan objek tamsil adalah sifat buruk. Dan yang terakhir, bahasa tamsil dapat menyampaikan pesan lebih mengena keadaan hati. Terus yang kedua ada bahasa analogis, yaitu dalam berdakwah dan menjelaskan dan menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi umatnya. Nabi diantaranya menggunakan bahasa analogis. Yang dimaksud analogis yaitu pengkiasan terhadap sesuatu dengan yang lain karena ada persamaannya. Terus yang ketiga ada bahasa majusi, yaitu bahasa yang bisa digunakan Nabi adalah bahasa majusi, yaitu bahasa kiasan bukan dalam arti yang sesungguhnya. Selanjutnya yang keempat ada bahasa yang jelas dan tegas. Nabi menyampaikan pesan dakwah di atas mimbar dengan bahasa yang tegas dan jelas. Selanjutnya ada bahasa sindiran, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang atau sesuatu. Biasanya gaya bahasa sindiran memiliki ciri-ciri yaitu menyamakan dengan sesuatu Nabi. Dalam menyampaikan dakwahnya tidak sembarangan dalam menggunakan sindiran. Selanjutnya ada ciri-ciri dan tujuan dari bahasa sindiran. Yang pertama ada secara umum, bahasa sindiran bersifat untuk menyindir atau mengkritik seseorang. Yang kedua, ada bahasa sindiran diucapkan secara halus agar tidak menyinggung. Yang ketiga, kalimat mengandung makna yang bukan sebenarnya. Dan yang terakhir, bahasa sindiran bertujuan untuk memperkuat arti dalam kalimat yang diucapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bahasa dakwah dalam hadis Nabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.